Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Indra Weduru, itu pertanyaannya yang kedua. Tapi sebelumnya saudara tolong untuk subscribe, untuk klik itu loncengnya, dan untuk klik itu like-nya, serta untuk share video-video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat, sebagaimana saudara juga mendapat berkat. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa telepon pada Romo Yakobus, yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Dan kalau saudara merasa terbeban dan ingin membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan sesuatu melalui akun bank yang ada di bawah ini. Dan tolong saudara untuk kalau memang ingin menjadi bagian dari Gereja Ortodoks, ingin bergabung pada Gereja Ortodoks, telepon lagi Romo Yakobus, minta diikutkan menjadi anggota dalam WA Katekisasi Nasional untuk supaya belajar lebih lanjut. Tapi memang ini digunakan untuk orang yang ingin jadi Ortodoks, untuk belajar melalui Katekisasi Nasional online ya. Tapi kalau saudara tidak ingin, bukan itu tujuannya, bukan untuk jadi anggota Gereja Ortodoks, ya saudara tidak akan diizinkan masuk ke situ ya. Untuk selanjutnya, jika saudara ingin belajar lebih akademis tentang iman Ortodoks ini, kami punya program kursus online Teologia Ortodoks. Dan saudara bisa menghubungi Romo Yakobus lagi, supaya dihubungkan kepada Bapak Artemius Thomas Matulesi yang bertanggung jawab untuk masalah akademi ini. Supaya saudara bisa tanyakan apa saja dari Pak Artemius. Jangan tanya saya hanya mengajar saja di situ. Saya tidak mengurusi masalah-masalah teknisnya. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke parokia kami atau komunitas kami, nanti pada akhir daripada video ini akan ada daftar dari parokia dan komunitas. Saudara bisa berkunjung ke sana. Kalau ada orang nanti di dalam kolom komentar ini memberikan kepada saudara, menarik-narik saudara untuk ke tempat alamat yang ada, tidak ada di situ, abaikan saja, itu bukan orang kami dan bukan dalam pelayanan kami. Mungkin orang yang hanya ingin cari-cari orang menjadi anggota dalam tempatnya. Abaikan, jangan pedulikan, oke? Kalau tidak ada dalam alamat yang ada di belakang itu bukan orang kami. Dan kalau saudara ingin membeli buku-buku, kami banyak buku-buku yang kami terbitkan. Salah satunya seperti tulisan saya sendiri ini ya, Wahyu Khusus dalam Taurat Musa, gitu, seperti ini ya, atau buku terjemahan seperti ini, oke. Melawan Kompromi Iman, atau ingin mengenal Gereja Ortodoks yang saudara memang belum kenal baik, saudara bisa beli buku ini ya. Ini saya rekomendasikan. Kalau saudara masih baru mengetahui Gereja Ortodoks, saya rekomendasikan saudara beli ini, karena saudara pengetahuan saudara akan diperluas nanti ya. Baik. Nah, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora ya untuk beli itu. Ini nomor teleponnya Ibu Theodora. Saudara bisa hubungi ini. Ibu Theodora 0812 8959 8568. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan kedua dari saudara dulu yang saya bagi dari satu surat, tapi karena terlalu panjang kalau satu video. Yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Gereja Ortodoks tentang orang-orang yang bukan Kristen? Apakah dapat diselamatkan? Bagaimana dengan orang yang Kristen tetapi bukan Ortodoks? Apakah dapat diselamatkan? Pertama, saudara harus memahami keselamatan itu apa sih? Bukan sekedar masuk surga, enggak. Yang dicari dalam iman Ortodoks itu bukan naik surga. Yang dicari dalam Gereja Ortodoks itu tujuannya adalah untuk menyatu di dalam kodrat ilahi, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya menjadi sama seperti yang ilahi dalam kemuliaan melalui Kristus. Bukan menjadi Allah, enggak, kita tidak mungkin jadi Allah. Tapi ikut ambil bagian di dalam kemuliaan ilahi itu sendiri, artinya menjadi sama seperti Kristus yang mulia sekarang. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Ya, menjadi anak Allah itu yang gimana? Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah yang gimana? Belum nyata, kita belum tahu. Itu baru nanti terjadi di akhir zaman. Terus? Akan tetapi kita tahu. Nah itu, yang tahu gimana? Taunya apa? Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah itu, jadi keselamatan itu menjadi sama seperti Dia, sehingga tubuh kita yang hina, yang bisa mati, yang bisa lapuk, bisa tua itu akan diubahkan menjadi seperti tubuh Kristus yang mulia itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus sekarang di sorga, itu yang kita nantikan. Terus? Sebagai juru selamat. Nah, jadi Dia datang untuk menjadi tukang menyelamatkan. Nah, menyelamatkan itu gimana? Bukan sekedar membuat kita masuk surga, enggak. Terus kan? Yang akan mengubah tubuh kita Nah, yang hina itu ini, mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. nah, sehingga dengan tubuhnya yang mulia, tubuh yang secara sekilas dinampakkan pada waktu Dia dimuliakan di atas gunung. Ya, Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah muka gimana? Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. putih bersinar. Inilah kemuliaan yang akan kita miliki nanti. Ini baru sekilas, ini bukan sepenuhnya kemuliaan Kristus dinyatakan. Ketika dinyatakan sepenuhnya sesudah bangkitnya, kelihatanlah di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Ayat 4 lah. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah Mulai ayat yang ketiga deh, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Cahaya memancar. Ayat 5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Terus? Katanya, "Akulah Yesus Nah yang itu, kau niayai." tubuh yang mulia, tubuh yang bersinar seperti itu, jadi cahaya seperti itu. Nah, keselamatan artinya kita diubah menjadi seperti itu. Menjadi seperti malaikat. Kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat seperti malaikat di surga. Gimana seperti malaikat di surga itu? Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, sebagaimana Kristus waktu menampakkan diri secara sekilas pada para muridnya, wajahnya bersinar seperti matahari. Dan ketika sudah total, sudah kebangkitannya, Dia dimuliakan penuh, wujudnya cahaya. Kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan itu. Itulah keselamatan, bukan sekedar masuk surga. Nah, karena sumbernya keselamatan itu Kristus, maka tidak ada keselamatan di luar Kristus itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, diubah menjadi makhluk cahaya itu, diubah menjadi mulia seperti malaikat itu, tidak mungkin ada kecuali dalam Yesus, sebab Yesus yang mengalahkan kematian, yang hanya menghancurkan kelapuan kematian. Hanya kalau kita menyatu dengan Yesus, kita mendapatkan itu. Maka dikatakan dalam Kisah 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kalau orang lahir dari orang tua kita sendiri menjadi keturunan dari Adam, kita mendapat warisan kematian itu. Terus demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita menyatu dengan Kristus saja, kita mendapatkan hidup tadi, hidup ilahi, hidup yang mulia tadi. Ya, caranya menyatu dengan Kristus gimana? Ya, kita mengenakan Kristus itu oleh iman
dinyatakan oleh baptisan, itu awalnya. Kita baca dalam Galatia pasal 3, 26, 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Nah, Kristus. kamu semua adalah anak-anak Allah. Menjadi anak Allah artinya menjadi sama seperti Kristus. Mengapa? Karena kamu semua yang dibaptiskan, berarti iman tadi kaitannya dengan baptisan, telah mengenakan Kristus. Nah, kalau orang tidak mengenakan Kristus, bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan seperti Kristus itu mulia? Kalau orang tidak mengenakan Kristus, artinya tidak beriman pada Kristus, tidak dibaptiskan, bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan itu? Jadi sebenarnya kalau saudara mengerti arti keselamatan ini, pertanyaan ini tidak akan muncul. Apakah orang yang di luar, yang bukan Kristen dapat diselamatkan? Karena keselamatan itu secara jelas dan tegas hanya ada di dalam Yesus. Sebab keselamatan bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu ikut ambil bagian dalam kemuliaan ilahi. Keselamatan itu dilepaskan dari kelabuan. Keselamatan itu dibebaskan daripada keadaan yang bisa mati ini untuk mengalami kebangkitan. Yang memulai kebangkitan adalah Kristus. Maka dikatakan dalam ayat dari 1 Korintus 15 tadi, ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut Nah, mengenai kebangkitan ini, tiap-tiap orang menurut urutannya apa? Kristus sebagai buah sulung. Buah sulung, dia pemula kebangkitan. Sebelum itu tidak ada orang bangkit dari mati. Dia yang mengalahkan kematian, dia pemula kebangkitan, maka dia disebut yang sulung, yang awal. Nah, kita mendapatkan kebangkitan karena menyatu dengan yang sulung ini. Menyatu dengan Kristus yang telah bangkit ini, maka dikatakan, Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. nah, mereka yang menjadi miliknya mendapatkan kebangkitan ini, ya loh. Kalau bukan miliknya gimana menjadi ikut dalam kebangkitan itu? Dan untuk menjadi miliknya harus beriman dan harus mengenakan Kristus. Itu dijadikan melalui terjadi melalui sakramen baptisan. Nah, kalau kita mengerti makna keselamatan, karena kadang-kadang orang Kristen tidak ngerti keselamatan artinya masuk surga. Bukan itu. Ditanya keselamatan apa, ya mereka tidak ngerti juga, banyak gitu loh. Nah, kalau kita ngerti arti keselamatan itu, maka pertanyaan itu nggak akan mungkin muncul. Apakah orang yang bukan Kristen dapat diselamatkan? Lah, orang bukan Kristen bisa menyatu dengan Kristus? Tidak. Percaya pada Kristus? Tidak. Karena sumbernya keselamatan adalah Kristus. Jadi secara normal kalau begitu, ya memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi apakah otomatis orang-orang ini akan masuk neraka? Nah, ini masalahnya, ini masalah lain. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Roma pasal yang kedua, ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Terus, Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka itu ada benihnya, sabdanya Allah dalam wujud benih. Kalau orang itu mengikuti sabda Allah di dalam dirinya, apa katanya? Teruskan. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dengan hati nuraninya mengikuti apa yang benar menurut suara hati, yang isinya adalah sama dengan yang dalam hukum Taurat. Jangan berzina, gitu kan, dalam hukum Taurat. Suara hati akan mengatakan itu berzina itu salah. Jangan mencuri, gitu kan, di dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan mencuri itu salah. Jangan membunuh, gitu dalam hukum Taurat. Suara hati mengatakan membunuh itu salah. Berarti ada benih sabda yang bukan tertulis di kertas, tetapi tulis dalam hati. Dan kalau orang-orang yang tidak tahu Kristus itu mengikuti sabda ini yang ada dalam hati ini, maka apa katanya terusnya? Ayat 20, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Orang yang mengikuti suara hati atau tidak mengikuti suara hati, mengikuti benih sabda atau tidak mengikuti benih sabda, itu kelihatan nanti pada hari pengadilan. Dan Allah tidak akan berbuat yang tidak adil.
Jadi kalau orang itu bukan kesalahannya sendiri, memang tidak tahu sama sekali tentang Kristus, tidak pernah mendengar tentang Kristus, tidak pernah menolak Kristus, kemungkinan, tanda kutip, bukan kepastian, kemungkinan keselamatan masih ada melalui sabda yang ada dalam hatinya. Karena apa? Yang menyelamatkan itu sabda. Kalau kita yang menyelamatkan adalah sabda yang jadi manusia, mereka nanti akan diselamatkan sabda benih dalam hati tadi. Tapi kalau kita adalah ada suatu kepastian karena Kristus telah datang, telah bangkit dan lain-lain, mereka hanya kemungkinan. Jadi Allah tidak sekejam yang kita pikirkan. Ada kemungkinan, tetapi kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Orang siapa yang diselamatkan tidak. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana orang non-ortodoks? Ortodoks itu artinya apa sih? Itu bukan aliran ya, bukan denominasi. Ortodoks itu dari kata ortos, lurus, doxa, ajaran. Artinya ajaran yang lurus. Nah, orang ini ya, yang bukan Kristen, bukan ortodoks ini, ngikuti ajaran yang lurus atau ngikuti bidat? Ajaran yang lurus itu yang gimana? Ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul yang tetap dipelihara oleh gereja ortodoks dari zaman purba sampai sekarang tidak berubah gitu loh. Dan dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Kami maksudnya Paulus dan kolega para rasul lainnya. Sekalipun kami atau malaikat dari surga. Terus? Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Injil yang berbeda dengan apa? Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Berbeda dengan ajaran rasul, penyebaran rasul. Apa katanya? Terkutuklah dia. Itu dia. Jadi masalahnya bukan aliran, bukan non-ortodoks. Tapi apakah orang ini ketika mereka itu mengikuti ajaran rasulia ini tidak gitu loh. Jadi yang menyebabkan mereka tidak selamat saat dia tidak selamat itu bukan karena denominasinya, tapi karena ajaran yang diikuti itu keliru gitu loh. Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati masalah ajaran ini. Sebab ajaran itu bisa mencelakakan, ajaran itu bisa menyelamatkan. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Stop. Pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti ajaran itu bisa menyelamatkan, ajaran itu bisa membinasakan gitu ya. Nah, firman Injil yang secara lurus diberitakan para rasul itulah yang menyelamatkan. Kalau tidak, ya tidak. Jadi ini masalahnya ajarannya apa yang diikuti. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan ajaran rasulia, dikatakan terkutuklah dia. Coba kita baca lagi Galatia 1 ayat 8 9 tadi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi standar kebenaran itu harus Injil yang diberitakan rasul. Injil yang lurus itulah ortodoksi ya. Ortos itu lurus, doxa itu ajaran. Ya, terus ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Nah, berbeda dengan apa? Apa yang kamu terima. Di atasnya berbeda dengan apa? Apa yang telah kami beritakan. Berarti yang diberitakan Rasul itu sekarang diterima oleh gereja. Gereja mana? Gereja Galatia, dalam ini gereja Rasulia. Sebab gereja Galatia mendirikan Rasul Paulus. Jadi apa yang diajarkan para rasul itu sekarang diterima oleh gereja Rasulia. Dan kalau kita menyimpang dari ajaran Rasulia yang tetap dipegang gereja itu, katanya apa? Terkutuklah dia. Nah, itu dia. Jadi ini masalah ajaran ya. Nah, makanya jangan bangga-bangga, wah saya punya ajaran baru. Nah, tidak ada ajaran baru sebab wahyu itu sudah lengkap dalam Kristus. Kalau ada yang baru dan bertentangan dengan ajarannya yang sudah sekali dan untuk selamanya diberikan melalui para rasul di dalam gerejanya, hati-hati. Gitu ya. Jadi itulah saudara dulu jawaban saya mengenai makna apakah bisa diselamatkan di luar Kristus. Nah, di luar Kristus yang sesuai dengan ajaran para rasul itu. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.